satu siluet orang jalan ikutan baris. Hai semuanya, terima kasih udah klik video ini. Cerita kali ini datang dari Dante. Waktu itu dia melakukan pendakian via Wikas di tahun 2016 pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 Juli tahun 2016. Jadi Dante dan 12 temannya itu melakukan pendakian ke Gunung Merbabu. Ada 13 orang, Dante, Jiung, Yopi, Jawa, Ical, Irul, Pi, Ibad, Ozan, Alpin, Asad, Dajen, dan si Doble. Awal pendakian dan kejanggalan yang pertama. Singkat cerita, tanggal 18 Juli, mereka itu sampai di base camp Wikas. Jadi rombongan ber-13 ini ya lumayan repot ngaturnya pas mereka mulai jalan. Hari udah mulai sore, hawanya merbabu udah mulai menyapa kulit. Adem pastinya, sejuk, tapi entah kenapa. Hari itu kabutnya lumayan tebel banget. Jalur Wikas ini kan terkenal lumayan nanjak, ya kan? Tapi enak buat cari air. Nah, pas mereka jalan menuju ke pos 1 ke pos 2, ya kan, formasi barisan udah mulai berantakan. Si Jiung sama Ozan di depan jadi sweeper, ya kan, Dante di tengah, si Jawa sama Doble itu posisi paling belakang. Jadi pas lagi jalan trek tanah yang agak ketutup pohon ya, terus ketambahan kabut ya kan, si Doble tiba-tiba nyolek bahunya si Dante. Doble itu bilang gini, Dante, coba lu hitung deh rombongan kita ini di depan ada berapa. Kenapa emang Bleh? Kata Dante. Kurang memangnya. Perasaan si Ica sama si Pi ada tuh di depan gua. Si Dobleh bilang gini, bukan kurang, dari tadi gue ngitungin kepala yang jalan di depan kok. Pas denger Dobleh ngomong gitu, Dante langsung merinding sebadan-badanan dan coba fokusin mata ke depan. Nembus kabut 1, 2, 3 bener aja. Di sela-sela rombongan mereka ada satu siluet orang jalan ikutan baris ya. Pakaiannya itu gelap. Dia tuh cuma merunduk gini aja lah. Dia tuh cuma merunduk aja. Tapi langkahnya nggak ada suara sama sekali. Jadi dia itu jalan, tapi nggak ada suara. Dante langsung nengok ke si Jawa ya kan. Kebetulan dia kan anaknya agak sensitif tuh. Ya, agak sensitif, jadi si Jawa itu cuma ngasih isyarat tangan. Udah biarin aja. Jangan ditegur, jalan terus. Dante pura-pura nggak tahu, ya kan. Udah dapat isyarat dari si Jawa tadi. Jadi mereka itu lanjut aja jalan kan. Siluet itu misah sendiri pas mereka masuk ke area yang udah cukup terbuka, ya kan. Gila, baru mulai pendakian udah dikasih welcome drink begitu. Malam di pos 2, mereka akhirnya buka tenda di pos 2. Mereka bagi jadi 3 tenda, ya kan, karena saking ramenya Dante setenda sama Irul, Jawa, Asad. Malam itu dinginnya minta ampun, angin lumayan kencang nabrak tenda, sampai nabrak tenda anginnya gitu kan. Sekitar pukul 1 dini hari. Anak-anak udah pada tepar pastinya kan, karena pendakian yang cukup ya kan. Hawa dingin, si Irul di sebelah Dante udah ngorok pulas banget. Dante kebangun gara-gara kebelet pengen buang air kecil, tapi males buat keluar karena dingin ya kan. Pas Dante lagi melek ya kan, nyoba tidur lagi, tiba-tiba dari luar tenda ada suara langkah kaki. Srek, 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 srek. Langkah pelan muterin tenda mereka, ya kan. Dante pikir itu si Dejan atau Alpin dari tenda sebelah. Lagi nyari spot buat buang air kecil. Tapi anehnya tuh langkah itu tuh berhenti pas di depan pintu tenda mereka. Terus ada suara bisikan. Suaranya tuh begini. Dante, bagi air dong, haus. Suara itu persis banget kayak suara si Irul. Dante refleks.
nengok ke sebelah dong. Lah si Irul lagi posisi telentang, mulutnya mangap, ngorok kenceng banget. Kalau Irul ada di dalam, terus yang manggil pakai suara Irul tadi di luar siapa dong? Tiba-tiba tangan Dante dipegang kencang banget. Dia kaget pas nengok ternyata si Jawa udah melek. Matanya melotot natap si Dante sambil nempelin telunjuk di bibirnya. Jangan dijawab teh. Dia dari tadi ngikutin kita dari bawah. Asli di situ dia langsung baca doa sebisanya dalam hati ya. Jantung rasanya udah pindah ke lambung katanya ya kan. Baunya dari luar tenda yang tadinya bau tanah basah pelan-pelan berubah jadi bau bunga melati campur dengan bau singkong bakar. Khas banget lah baunya itu. Jadi mereka berdua ini cuman diem kaku sampai akhirnya suara langkah kaki itu menjauh ya kan ke arah jurang. Sampai mereka turun lagi itu udah ada gangguan sama sekali, semuanya aman ya kan, nggak diganggu secara fisik, nggak ada yang aneh-aneh ya kan. Semua formasi itu lengkap, ada 13 orang balik ke base camp dengan selamat. Pas udah di bawah baru si Dobleh sama si Jawa buka-bukaan dan ternyata dari 13 orang ada 5 orang yang sama sadar kalau ada kehadiran suara-suara itu semalam. Itulah kisah Dante dan teman-temannya ya. Pesannya itu gini, pesannya merbabu itu indah ya kan, indah dari pemandangannya ya, spot untuk fotonya itu sangat indah lah. Cerita mereka ini cuman sebagian kecil dari pengalaman ya. Dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau kalian main ke alam ya pastinya jaga omongan kalian, jaga sikap kalian. Kalau kebetulan disamperin kayak mereka semalam ya cukup kita diemin aja ya kan, berdoa sebisa kita. Tapi ingat kalau mereka nongol terus minta duit 100 kayak teman kalian tiba-tiba nongol ya kan, udah lama gak ada kabar. Nah kalau itu beda cerita, udah tabok aja ya kan, bukan lagi diem. Buat kalian yang punya pengalaman serupa ya kan, boleh banget share di kolom komentar. Kalau kalian punya cerita seru yang bikin deg-degan ya kan, bisa kirim melalui email ataupun DM di Instagram yang ada di deskripsi. Jangan lupa like kalau kalian suka dan share ke teman kalian yang suka muncak ya kan. Sekian cerita hari ini, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Bye bye.